Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Alfa Rangga Pratama. Ini saya akan membahas bab selanjutnya di dunia MTCNA yaitu failover load balance. Di sini topologinya begini, sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet. Failover ini bisa ISP1 aktif dan satu sebagai backup. Dengan load balance itu bisa aktif secara bersamaan. Nantinya router ini bisa internetan dari satu jalur dan satu jalur merupakan backupnya atau dari kedua-duanya. Oke, ini mikrotik 1 dan 2 itu sebagai ISP1 dan ISP2. Oke, sini untuk setting topologinya, jadi di ISP1 kita ganti saja. Jadi tak usah. Nah, di sini di mikrotik 1 itu sebagai ISP1 mendapatkan IP 10.0.137.192. Sedangkan di ESP1-nya itu mendapatkan IP 10.0.137.225. Oke. Di sini kita akan konekkan ke Winbox. Konekkan Winbox. Ini sudah connect semua yang ESP1 dan ESP2. Oke. Di sini setting IP address pada Ether 2, pada ESP1 dan pada Ether 2 ESP2 yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik ini ya, teman-teman. Oke. Di sini kita ke untuk mikrotik 1. Kita ke menu IP, terus address. Ini kita tambahkan, yaitu IP-nya 192.168.1.1/24. Terus Ether-nya, interface-nya itu Ether 2. Terus bisa apply, terus oke. Oke, di sini kita juga tambahkan yang mengarah ke interface Ether 2 yang ISP2. Kita ke menu IP, addresses, ini kita tambahkan, yaitu IP-nya itu 172.16.1.1/24, Ether-nya Ether 2. Ether-nya Ether 2. Terus di sini bisa apply, terus oke. Oke, kita buka mikrotiknya yang sebagai router. Oke, di sini kita coba interface print. Nah, di sini memiliki 4 interface. Kita coba IP neighbor print. Oke, di sini itu seharusnya sudah ditambahkan ya teman-teman. Oke. Atau kita bisa meresetnya lagi IP neighbor print. Nah, di sini sudah ditambahkan yang satu yang baik 172 dan 192. Kita coba cek yang ISP1 ini ada Ether 2 semua. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyeting IP ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk IP, terus add, terus di sini kita atau kita coba langsung ping saja ya teman-teman. Ping IP yang tadi ditambahkan menuju interface Ether 2 168.1.1. Oke, di sini kita berarti nambahkan terlebih dahulu. Kita ke menu
kita tambahkan yaitu IP add, terus add address titik 2 itu IP-nya 192.168.1.2/24 interface add. Bentar teman-teman. Bentar. Ini memang agak error mikrotiknya. Kita coba ketikkan saja. Oke, di sini kita tambahkan add address interface. Oh, di sini kita tambahkan add address IP-nya 192.168.1.2/24. Terus interface-nya itu adder 2. Adder 2 tidak apa-apa, kita coba. Kita juga tambahkan yang IP ini ya teman-teman, yang 172 itu sama IP address, terus 172.16.1.2/24 interface adder 2. Oke, ini kita coba keluar terlebih dahulu. Oke, di sini langsung saja pada materi yang kedua, yaitu add default route pada router customer. Kita akan melakukan konfigurasi agar mikrotik bisa internetan baik melalui ISP1 maupun ISP2. Di sini kita langsung saja untuk mengaktifkan fitur roam on, yaitu tool, terus roam on, set enable, yes. Kita coba print apa sudah aktif. Oke, di sini kita akan langsung saja mengkonekkan menggunakan fitur roam on ya teman-teman. Oh iya, di sini juga kita akan mengaktifkan juga yang ini. Itu set tools, roam on, set enable, yes. Kita aktifkan semua saja roam on-nya. Oke. Konekkan saja via ISP2 ya teman-teman. Oke. Di sini kita akan mengkonfigurasinya, yaitu kita ke menu IP, terus root. Oke, di sini kita akan menambahkan saja IP root, terus di sini kita tambahkan DST address-nya biar 000 saja yang mengarah ke internet. Terus gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Terus kita bisa apply, terus oke. Kita tambahkan lagi satu lagi. Gateway-nya itu pakai yang 172.168.1.1.
terus kita apply, terus oke. Ini di sini sudah aktif statik ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, di sini seharusnya itu masih. Langsung saja ke materi konfigurasi. Di sini hanya satu saja yang dapat aktif karena konsep dari failover ya teman-teman, yang memakai satu ISP aktif, sedangkan yang satunya itu menjadi backupnya. Oke, di sini kita coba ke menu local new terminal. Kita coba ping 88. Oke, di sini harusnya itu sudah bisa ya teman-teman. Mungkin ini untuk merestart saja. Oke. Kita akan coba menambahkan jaringan lokal yang dimiliki oleh router Mikrotik. Di sini teman-teman bisa menambahkan 2 PC ya teman-teman. Oke, di sini tambahkan saja 2 PC. Kita hubungkan. Oke, di sini sudah saya hubungkan. Di sini kita akan gabungkan satu interface saja ya teman-teman. Di sini kan PPC 1 dan 2 itu menggunakan interface Ether 3 dan Ether 4. Kita akan menggabungkan dengan metode bridge. Kita buka mikrotiknya lagi. Buka mikrotik. Nah, ini kita ke menu bridge. Menu bridge di sini kita tambahkan saja name-nya itu bebas ya teman-teman. Bisa menamai sesuai keinginan teman-teman. Oke. Terus bisa apply. Terus oke. Portnya itu Ether 3 dan Ether 4 yang mengarah ke sisi VPC 1 dan VPC 2. Oke. Terus kita ke IP ya teman-teman, tambahkan IP ke addresses. Kita tambahkan yaitu IP-nya 10.10.10.1/24 yang klien ya teman-teman. Oke. Untuk interface-nya bridge. Oke. Ini bisa apply. Terus oke. Terus ini kita ke menu IP, terus di HCP server, di HCP setup. Sini kita interface-nya bridge. Dan next kan saja. Oke, sudah successful. Di sini itu di VPC sisi klien itu seharusnya bisa memperoleh IP DHCP ya teman-teman, karena di sini sudah dilakukan konfigurasi yang namanya bridge ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba untuk bisa ke internetan, yaitu teman-teman bisa ke Winbug mikrotiknya yang mengarah ke mikrotik. Kita ke menu IP, terus firewall. Terus di sini di filter rules, teman-teman bisa tambahkan saja. Lalu kita ke, maaf di NAT ya teman-teman. Kita tambahkan chainnya src-NAT, terus out interface-nya itu Ether 1. Terus action-nya jangan lupa masquerade. Terus bisa apply dan juga oke. Kita tambahkan satu lagi. Ini action-nya masquerade sama. Terus di general chain-nya src-NAT. Terus out interface-nya itu Ether 2. Out interface Ether 2. Oke. Kita bisa apply. Terus oke. Nah, di sini seharusnya itu
Di PC itu bisa kalian coba untuk ping 88 ya teman-teman. Oke. Ini kita langsung aja ke konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi failover. Tuh, di sini kita coba ke Mikrotik lagi di Winbox, kita ke menu IP terus root. IP terus root, oke. Di sini, nah di sini teman-teman, sini itu ada yang namanya parameter distance, yang mana merupakan mendeskripsikan parameter atau nilai parameter router yang diprioritaskan besar nilai distance tidak menjadi prioritas lagi. Nah di sini misal yang mengarah ke ISP1, misal distance-nya itu 10, maka nantinya akan langsung otomatis pindah ke backup-nya, yaitu yang mengarah ke ISP2, karena besarnya distance itu menjadi tidak prioritaskan lagi. Oke, sini di ISP1, yang ini kita bisa klik saja. Oke, di sini distance-nya kita coba ganti 10 ya teman-teman. Oke, kita ganti 10. Terus bisa apply, terus oke. Nah, di sini kan maka otomatis sudah berpindah ya teman-teman menjadi yang distance 1. Kita coba ganti yang ini 20 misal. Nantinya maka akan kembali yang aktif adalah yang mengarah ke ISP1. Oke. Di sini kita ke menu interface ya teman-teman. Oke. Kita ke menu interface. Terus di sini kita filter 1 kita bisa klik. Terus di sini titik ya teman-teman. Oke. Diklik oh ya di enable ya teman-teman. Oke. Ini di enable saja. Terus di sini kita ke IP root. IP root. Nah, di sini maka yang aktif yang distance 20 yang mengarah ke ISP2 karena yang mengarah ke ISP1 walaupun dia prioritasnya kecil atau lebih kecil dibandingkan distance yang 20 ini karena dia di disable maka otomatis yang aktif yang backup-nya. Oke. Ini kita aktifkan lagi tadi yang di disable. Nah, ini kita aktifkan lagi. Kita coba ke IP root lagi. Maka dia akan otomatis menjadi prioritas lagi. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi check gateway pada failover. Pada Mikrotik terdapat suatu fitur yang bernama check gateway ini bisa digunakan saat terjalannya failover. Untuk langkahnya teman-teman bisa ke menu IP terus root. Terus di sini kita klik yang mengarah ke ISP1. Nah, di sini di check gateway itu kita pilih ping ya teman-teman. Ini ping, kita coba apply terus oke. Apply terus oke. Terus kita coba disable ya teman-teman yang mengarah ke ISP1. Kita disable. Oke. Di sini kita akan tadinya itu harusnya itu menunggu sekitar 10 menit 10 sampai 20 detik ya teman-teman agar nantinya bisa pindah otomatis. Oke. Di sini kita ke Winbox Mikrotik. Di sini sudah berpindah ke ISP2. Kalau kita menggunakan check gateway pada router Mikrotik, maka dia tidak akan berpindah teman-teman. Misal di bagian 192.168.1.1 check gateway tutup, dia tetap menggunakan ISP1. Oke. Oke, di sini kita langsung saja ke materi konfigurasi load balance ICMP ya teman-teman. Itu kita coba ke Winbox ISP1. Nah, di sini kita akan tambahkan di sini sudah aktif ya teman-teman.
Jadi kalau misal teman-teman belum aktif, maka aktifkan saja. Oke. Terus kita ke Winbox Mikrotiknya lagi, ke menu IP routes, terus ini kita akan coba hapus ISP yang mengarah ke ISP1 dan ISP2 ya teman-teman. Jadi di sini kita hapus saja. Oke, sudah saya hapus. Yaitu untuk selanjutnya itu teman-teman tambahkan saja DSD address-nya biar 000. Di sini untuk gateway-nya saya akan masukkan dua gateway sekaligus, yaitu yang pertama 192.168.1.1, terus yang kedua, sebentar teman-teman. Nah, ini yang kedua itu 172.161.1. Oke. Terus kita bisa apply, terus oke. Gateway-nya ini masih satu ya teman-teman, kita tambahkan lagi aja. Kita tambahkan ulang. Yang pertama 192.168.1.1, yang kedua 172. Sebentar. Nah, di sini 172.161.1. Kita bisa apply terus oke. Nah, kayak gitu teman-teman tampilannya. Terus di sini kita ke menu terminal ya teman-teman. New terminal kita ketikkan saja IP route print. Nah, di sini sudah terdapat ya teman-teman yang tadi ditambahkan. Oke, di sini untuk nantinya teman-teman bisa cek sendiri di sisi kliennya itu mendapatkan IP DHCP berapa, dan nantinya bisa di ping 88, dan teman-teman bisa dicoba sendiri untuk trace misal di ping google.com itu lewatnya itu yang ISP1 atau ISP2 atau bahkan bisa dua-duanya karena kit ini berada di failover. Oke. Kita ke Winbox Mikrotik lagi untuk materi selanjutnya yaitu traceroute. Di sini kita ke menu tools, terus di sini ada yang namanya traceroute. Nah, ini kita akan coba traceroute 8.8.8 ya teman-teman. Oke. Untuk protokolnya ICMP sudah betul. Oke. Protokolnya ICMP, terus bisa di start. Ya, di sini maka dia melalui IP yang ISP1 ya teman-teman. Oke. Kita bisa stop. Kita akan teman-teman bisa mempraktekkan lagi di menggunakan IP Facebook ya teman-teman, bisa melalui IP Facebook, IP google.com, dan juga IP youtube.com. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa perlu ke menu CMD untuk mengecek IP dari Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Oke. Nantinya teman-teman bisa dicek di Traceroute, masukkan IP Facebooknya, nanti akan lewatnya di mana dari sisi lainnya. Oke, di sini kita akan coba ke menu ke materi selanjutnya yaitu kasus jika berbeda bandwidth pada ISP. Oke, kita ke Winbox Mikrotiknya di sini sudah ya teman-teman. Kita ke IP, menu IP terus route. Nah, di sini IP route klik yang mengarah ke internet ini ya teman-teman.
Nah, di sini kita akan coba tambahkan gateway-nya lagi ya teman-teman. Di sini pada kasus baru ini, misal pada IESP1 ini diberikan 2 MTSP ya teman-teman, sedangkan yang ISP2 itu ada bandwidth 8 MTSP. Jadi kan itu kan 1:4 ya teman-teman untuk logikanya. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan 5 gateway. Langsung saja kita akan menambahkan 5 gateway. 1, 2, 3. Oh, ini udah 5 ya teman-teman. Kita akan ulangi saja yang dari ini. Oh, tidak usah langsung saja yang ketiga, yaitu IP. Coba di sini kita ulang saja. Oke. Nah, di sini sudah bisa. Ini kita coba IP-nya itu sama ya teman-teman. 172.168.1.1. Oke. Terus kita tambahkan lagi 172.168.1.1 teman-teman. Dan satu lagi. Oke. Terus di sini kita coba apply terus oke. Apply terus oke. Di sini kita ke menu terminal. Terminal di sini kita coba IP route print. Oke, di sini sudah terdaftarkan ya teman-teman. Oke, di sini sudah aktif statik. Oke, di sini langsung saja ke materi selanjutnya yaitu tentang konfigurasi load balance route rules, teman-teman. Route rules akan bekerja secara SRC address ya teman-teman. Oke, kita ke menu ini, kita aktifkan saja VPC1 dan VPC2. Kita coba aktifkan itu IP-nya 10.10.11 misal teman-teman, /24. Gateway-nya 10.10.10.1/24. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan ya teman-teman. Kita coba yang IP kedua. Maaf ini namanya 4 dan 5, tidak apa-apa. Kita ibaratkan saja yang 4 ini 1 dan yang 5 itu 2. Oke. Kita tambahkan lagi IP-nya 10.10.10. Misal yang ini itu berapa ya teman-teman? Misal 12. 12/24. Terus jangan lupa gateway-nya 10.10.10.1/24. Oke, bisa di enter saja. Oke, di sini kita ke menu mikrotik lagi, menu mikrotik, winbox mikrotik. Nah, sebagai router, kita ke menu IP, terus routes, IP, terus routes. Di sini kita akan disable yang mengarah ke ISP2 ya teman-teman. Berarti yang mengarah ke ISP2 itu yang mana ya teman-teman? Yang ini ya teman-teman. Karena IP-nya 172.168.1.0 ya teman-teman. Oke, di sini kita di sini tidak bisa disable ya teman-teman. Atau yang ini saja. Oh, yang ini ya teman-teman, yang mengarah ke 2 ISP, bukan yang mengarah ke ISP2. Oke, kita disable. Disable terus teman-teman. Di sini kita ke opsi rules, terus kita tambahkan SRC address-nya itu 10.10.10.11 IP VPC 1 tadi. Untuk tabelnya kita buat sendiri, misal VPC 1. Oke, langsung apply, terus oke. Terus sini tadi tabel itu ketika ada paket dari IP ini, maka si routernya akan melihat ping table pada tabel VPC ini. Kita juga akan coba menambahkan yang ke router 2, ke VPC 2. Oke.
Kita bisa apply dan juga oke. Oke, di sini kita kembali ke root. Di sini kita akan coba tambahkan lagi gateway-nya itu 192.168.1.1. Terus routing mar-nya itu yang mengarah ke VPC1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini terus bisa apply dan juga oke. Terus kita tambahkan lagi yang akan mengarah ke VPC2. Gateway-nya 172.161.1. Terus routing mark-nya itu VPC2 ya teman-teman. Oke. Sini kita bisa apply terus oke. Apply terus oke. Di sini kita akan coba. Seharusnya di VPC ini bisa di ping 88 ya teman-teman. Nantinya teman-teman bisa langsung saja mengidentifikasi traceroute-nya itu mengarahnya kemana. Oke. Sini kita langsung saja ke konfigurasi load balance firewall mangle. Nah, di sini di Winbox MikroTik itu paket berdasarkan protokolnya ya teman-teman, firewall mangle. Ini kita akan hapus yang routernya yang tadi dibuat barusan. Nah, ini routernya. Kita akan coba hapus. Ini juga dihapus default root-nya. Oke. Di sini kita ke menu IP, terus IP firewall, terus di sini kita ke opsi mangle ya teman-teman. Opsi mangle di sini kita tambahkan chain-nya itu pre-routing, oke sudah. Terus SRC address-nya 10.10.10.11 itu IPv1. Actionnya itu kita cari yang mark routing. Oke, kita mark routing. Kita new routing mark. Kita ketik sendiri saja. Itu mangle strip ISP1 ya teman-teman, ISP strip 1. Oke. Terus bisa apply saja. Terus oke, kita buat lagi satu lagi yang mengarah ke VPC2. Actionnya tadi sama mark routing. Di sini new routing mark-nya itu berarti kita namai saja sesuai dengan yang tadi. Kalau tadi mangle ISP1, ini berarti mangle ISP2. Terus kita ke bagian general, di sini caranya play routing, terus SRC address-nya itu IP dari VPC yang kedua, yaitu .12. Kita pastikan lagi, oke sudah betul. Kita bisa apply, terus oke. Kita ke menu IP ya teman-teman. IP terus root. IP terus root. Kita akan tambahkan lagi yang ini. Terus gateway-nya 192.168.1.1. Terus routing mark-nya kita cari. Routing mark-nya itu mangle ISP1. Kita bisa apply. Dan juga kita akan buat lagi yang mengarah ke root PC2. Gateway-nya 172.161.1. Terus di sini konfigurasinya routing mark-nya yang ISP2. Yang mangle ISP2. Oke. Sini bisa apply. Terus oke. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk materi bab kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.